Halo semuanya, saya Alusius Michael, mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi Universitas Multidata Palembang. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah Manajemen Umum yang berupa kepemimpinan. Kepemimpinan, apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan dengan tugasnya. Kepemimpinan juga berupa kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan sebuah organisasi. Implikasi pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan menyangkut orang lain sampai bawahan atau pengikut. Kepemimpinan menyangkut pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara pemimpin dan anggota kelompoknya. Selain memberikan pengarahan, pemimpin dapat mempergunakan pengaruh. Fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama, aktivitas yang dipertahankan kelompok dan berkaitan dengan tugas yang harus dilaksanakan oleh pemimpin atau seseorang lain agar kelompok dapat berfungsi secara efektif. Nah, lalu ada yang namanya gaya kepemimpinan. Berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. Pemimpin otokratik. Pemimpin yang cenderung untuk mensentralisasi otoritas dan mengandalkan kekuatan legitimasi, penghargaan untuk mengatur bawahannya. Lalu ada yang namanya pemimpin demokratik. Nah, pemimpin ini yang mendelegasikan otoritas kepada orang lain, mendorong partisipasi, dan mengandalkan kekuatan keahlian dan referensi untuk mengatur para bawahannya. Pendekatan studi kepemimpinan. Itu ada sifat-sifat, lalu ada perilaku dan situasional. Menurut Edwin Giseli, ada 6 sifat kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, kemampuannya dalam kedudukannya sebagai pengawas. Yang kedua, kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan. Yang ketiga, tentu saja kecerdasan. Lalu yang keempat, ada ketegasan. Yang kelima, adanya kepercayaan diri dari kepemimpinan itu. Yang terakhir adalah inisiatif. Seorang pemimpin harus bisa berinisiatif untuk mengambil sebuah tindakan. Lalu selanjutnya ada dua aspek dari kepemimpinan, yaitu tadi. Yang pertama, fungsi dari kepemimpinan itu sendiri, lalu gaya orang yang memimpin sebuah perusahaan itu. Teori X dan teori Y McGregor. Sebuah strategi kepemimpinan dipengaruhi oleh anggapan-anggapan seorang pemimpin tentang sifat dasar manusia. Yang pertama, kita akan membahas sebuah teori X. Rata-rata manusia itu malas. Yang kedua, karenanya ada orang yang harus dipaksa, diawasi, dan diarahkan atau bahkan diancam dengan hukuman agar ia menjalankan tugasnya. Yang ketiga, rata-rata manusia itu lebih suka diarahkan, lalu menghindari tanggung jawabnya, dan ingin jaminan hidup di atas segalanya. Lalu, teori Y. Yang pertama, penggunaan usaha fisik dan mental dalam bekerja adalah kodrat manusia. Yang kedua, orang yang melakukan pengendalian diri untuk mencapai tujuan yang disetujui. Lalu yang ketiga, keterikatan pada tujuan merupakan fungsi dari penghargaan yang berkaitan dengan prestasi mereka. Lalu ada namanya teori Y. Rata-rata manusia dalam kondisi layak. Ada kemampuan untuk berimajinasi, cerdik, dan kreatif dalam menyelesaikan suatu masalah. Potensi intelektual rata-rata manusia hanya digunakan sebagian saja dalam kondisi kehidupan yang modern. Pendekatan situasional dan atau kontingensi.
merupakan gambaran bahwa gaya yang dipergunakan adalah bergantung pada faktor-faktor seperti situasi, karyawan, tugas organisasi, serta variabel lingkungan lainnya. Nah, ini merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Ada kemampuan dan kualitas pemimpin, situasi dan kemampuan dan kualitas bawahan. Menurut Komang Ardana dan Niwayan Mujiati dalam buku Perilaku Organisasi mengatakan ada beberapa faktor tertentu yang dapat mempengaruhi proses kepemimpinan. Dalam suatu faktor organisasi, yang pertama, karakteristik pribadi pemimpin. Yang menonjol adalah inteligensi. Yang umumnya, pemimpin akan mempunyai taraf inteligensi yang lebih tinggi daripada yang dipimpinnya. Selain itu, ada karakteristik lain seperti kecerdasan dan motivasi. Yang kedua, kelompok yang dipimpin. Kumpulan daripada karakteristik pribadi seseorang pemimpin seperti yang diuraikan di atas itu belum berarti apa-apa sebelum ia mengakukan sebagai alat untuk menginterpretasi tujuan yang harus dicapai olehnya. Yang ketiga, situasi. Setiap pemimpin akan berfungsi pada suatu situasi yang berupa situasi manusia, fisik, dan waktu. Tiap-tiap perubahan situasi membutuhkan perubahan dalam macam kemampuan kepemimpinan. Dengan pengertian bahwa setiap situasi adalah unik, maka untuk setiap situasi dibutuhkan pemimpin yang spesifik dan fleksibel untuk menghadapi situasi yang dahsyat. Nah, sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan.